Kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa di saat kondisi bangsa yang penuh dengan hiruk pikuk, orang yang haus akan kekuasaan, orang yang haus akan segala bentuk duniawi, sehingga menghalalkan segala cara. Agama dijadikan topeng, agama dijadikan kedok demi untuk tercapainya kehausan daripada kekuasaan tersebut. Sehingga dia tidak akan pernah berpikir dari apa yang telah ia lakukan, yang akhirnya akan menimbulkan langkah-langkah yang memberikan nilai-nilai kepahitan bahkan kepada agama itu sendiri yang dia imani, dan juga kepada bangsa dan negara sebagai tumpah darahnya di mana dia dilahirkan. Semuanya ini karena nilai cinta yang ada pada dirinya telah hilang. Cinta ini dikuasai oleh nafsu, yaitu nafsu angkara murka yang menyelimuti dirinya, yang menganggap bahwa dirinya paling hebat. Tanpa dirinya, tanpa kekuasaannya, bangsa ini tidak baik, tidak akan bisa lebih baik. Dengan cintalah kita memiliki nilai toleransi. Dengan cintalah kita memiliki tepo seliro. Dengan cintalah kita bisa menghormati orang lain. Tanpa cinta, kekeliruan sedikit seseorang akan menjadi permusuhan. Tetapi dengan cinta, kesalahan yang kecil, bahkan mendekati besar, akan mudah termaafkan apabila kita memiliki nilai-nilai cinta. Ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainu suqitu bil masayid. Orang apabila hatinya diliputi cinta kasih, diliputi baik sangka, maka kesalahan sedikit ataupun setengah besar akan mudah termaafkan. Tetapi sebaliknya ainu suqti, apabila orang dirinya diliputi dengan kebencian, diliputi dengan curiga, diliputi dengan dengki, kebaikan pun tidak akan tampak baik. Yang ada adalah kebencian dan nyinyiran. Tidak akan ada pujian bagi Presiden kita Jokowi yang telah membuat dari sekian yang ada presiden ini, dengan satu Presiden Jokowi, hamparan jalan tol mulai dari Sabang sampai Merauke telah dibuat. Kita dulu malu sebagai anak bangsa memiliki batas negara yang tidak terawat. Dengan Presiden Jokowi semuanya dapat dirawat. Kita bangga menjadi anak bangsa. Tapi semuanya itu tidak ada nilainya bagi mereka, bagi kelompok-kelompok yang hatinya tidak punya cinta kepada negara atau kepada Presiden Jokowi. Nyinyiran yang selalu mereka lakukan. Seperti dikatakan oleh teman-teman para narasumber tadi, pendidikan moral ini penting. Moral bangsa kita telah dituangkan, telah diwariskan, telah diberikan oleh leluhur kita yang tertuang di dalam Pancasila. Makanya kami sangat mendukung kepada teman-teman tadi para narasumber, salah satunya Bang Andi Tirta, bahwasannya pendidikan moral Pancasila, PMP atau apapun namanya, ini wajib dan harus, hukumnya fardu ain bagi anak bangsa Indonesia mengetahui karakter building bangsa. Innama umamul ahlaku ma bakyat wa in dhahabat ahlakum dhahabu. Sesungguhnya karakter building suatu bangsa akan kokoh, akan kuat, akan tegar apabila karakter building itu kokoh juga. Tetapi apabila karakter building suatu bangsa itu lemah, maka lemahlah bangsa ini. Apabila lemah, maka gampang sekali dimasuki oleh isme-isme, oleh kekuatan-kekuatan, oleh karakter-karakter building dari luar, sehingga hancurlah Indonesia yang begitu indah seperti bunga taman dari Sabang sampai Merauke. Kita tampak berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda bahasa, berbeda agama.
kita terima kasih kepada founding father bisa dirangkai dalam satu rangkaian bunga yang cantik yang bernama Indonesia. Di vas bunganya ini dengan ikatan, dengan perjanjian yang disebut Pancasila. Di era reformasi Pancasila kita, yang mana di Orde Baru dulu dihinjak-hinjak, dipolitisasi oleh penguasa, sehingga para reforman yang bukan memperbaiki karakter building bangsa ini, justru mencabik-cabik 4 pilar bangsa kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 ini antara api dengan panggang, sehingga nilai dan karakter building bangsa kita ini berubah. Indonesia bukan negara hedonis, Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan negara kapitalis, Indonesia bukan negara komunis ataupun ateis, tapi Indonesia bisa menghimpun semuanya ini pada satu kesatuan yang saling mengikat. Tetapi kenyataannya apa sekarang? Kelompok-kelompok agama hendak menjadikan negara Indonesia ini, karena karakter budi kita sudah lemah, mau menjadikan negara khilafah, negara syariat, ataupun negara Tuhan. Dan juga kelompok-kelompok kapitalis, karena lemahnya karakter budi kita, ekonomi kita bukan lagi ekonomi koperasi, tapi ekonominya sudah ekonomi kapitalis. Begitu juga dengan demokrasi bangsa kita, yang mana demokrasi kita ini adalah musyawarah untuk mufakat. Ada masalah tabayun. Di saat saya kecil dulu ya, kepala desa Klebun kata orang Madura itu, kalau ada masalah di antara warga, itu tidak harus ke kantor polisi, ditemukan di Klebunkannya, dimusyawarahkan. Kalau bisa saling jabat tangan, saling memaafkan, diajak berdoa sesuai dengan agamanya di Madura yaitu Islam, dan tidak diperpanjang di kantor polisi. Kalau sampai melanggar lagi, maka Klebunnya atau kepala desanya itu yang menggebuk orang tersebut. Kalau sekarang tidak, karakter building kita hilang. Pemilihan bukan hanya presiden, ya. Pemilihan ketua umum partai, satu warna. Karena berbeda ketua umumnya tidak jadi, bikin partai lagi. Sehingga tidak salah apabila pemilihan presiden, yang mana kelompok mereka tidak menang, mereka selalu mengganggu dan mengganggu. Padahal mereka adalah, ada yang katanya jenderal, ada yang katanya tokoh agama, ada yang katanya politisi, ada yang katanya apa? Gak tahu katanya lagi ya. Mereka berkumpul bukan dengan kita, tapi dengan kami, melakukan suatu langkah-langkah yang menghilangkan nilai cinta kasih pada nilai kebencian. Melalui webinar ini, saya minta semua teman-teman, do what can you do? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Gus bukan pejabat, meskipun berjuang mulai awal reformasi hingga saat ini, hingga detik ini masih jadi kiai kampung, masih jadi kiai pinggiran. Tapi meskipun Gus bukan pejabat, tidak mengurangi rasa pengabdian kami, cinta kasih kami kepada tanah air kami yaitu Indonesia ini. Gus melihat bagaimana nuansa yang begitu panas. Kita lihat di media-media sosial yang ada, sehingga Gus berpikir harus bagaimana ini mendinginkannya. Saat ini Gus gembira sekali melihat saudara-saudara kami di antara anak-anak bangsa yang tercecer ini masih memiliki jiwa dan hati seperti Gus, cinta kasih kepada bangsanya. Akan tetapi masalahnya kita tidak pernah berkumpul, tidak pernah menyatukan pemikiran, dan tidak pernah dari kesatuan ini bergerak melawan kelompok-kelompok yang jumlahnya padahal hanya sedikit, bikin merusak nama agama, bikin merusak nama bangsa dan negara kita. Padahal bangsa ini dibangun dengan nilai sosial, dibangun dengan nilai gotong royong, dibangun dengan nilai kebersamaan. Semuanya seakan-akan saat ini hilang karena berbeda politik, berbeda pilpres. Sampai detik ini belum wawuh, kata orang Jawa, masih ngecap kadrun, cebong, kampret. Mau jadi apa bangsa ini? Maka dari itu,
kepada para pendeta, biksu, pedanda, Banten, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di webinar ini dan juga para peserta. Kita jangan berhenti di sini. Kalau kita bisa melakukan langkah yang lebih luas, mari sebelum kita bisa memiliki apa-apa, kita kristalisasi. Gus minta kepada tokoh yang ada di sini, ya, kalau hari Minggu Gus gak enak sama pendeta Petrus ini, ya, atasannya pendeta Petrus ini dulur koncoy, Gus mulai reformasi dulu ya, di saat apa, gerejanya di daerah Tangerang sana itu diacak-acak atau diganggu, teman-teman saudara Gus dari Muslim ini ya, Gus bantu untuk musyawarahkan begitu, alhamdulillah, karena ketabahan kesabaran pendeta Peter ya, dari Muspija, Musyawarah Pimpinan Gereja Banten, alhamdulillah bisa merangkul kiai-kiai. Saya terima kasih. Salam kasih kami ya Pak Petrus kepada dulurku pendeta Peter. Dan kami minta agar ini tidak berhenti di sini. Di sini ada para narasumber. Habib Ja'far Sodek untuk Sabtu besok, kalau Minggu kan gak enak kita. Jadi kita bikin rutin dulu ya, sampai beberapa minggu. Selanjutnya mudah-mudahan ada izin dari Tuhan Yang Maha Esa, kita ketemu ya, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Nanti siapa yang fasilitasi melalui tangan-tangan Tuhan, lah kita akan kristalkan bagaimana kita melawan kelompok-kelompok yang hanya kecil yang dari penanya tadi ya, para radikal-radikal ini. Kita kasihan dong dengan teman-teman NU. Seharusnya dengan kerja TNI Polri ya, yang ada di Rembang, di daerah Pasuruan sana ya, mencegah untuk apa? Khilafah. Justru kelompok-kelompok khilafah banyak yang menyerangnya, dari kita tidak banyak membantunya. Nah, ini perlu kita dengan kebersamaan. Terus ada di sini Pak Ilarus Johannes dari komunitas Katolik ya, Pak Dedi Prihambudi, dan Habib Reza ya Al-Hamid, dan juga Pak Andi Salim dari Toleransi Islam, dan Pendeta Petrus, Pak Leo Rompas, dan juga Pak Andi Tirta dari Santala, Barisan Pecinta Pancasila, Dulur Kurawas, dan di komunitas Buddha. Gus minta untuk Sabtu depan silakan kirim siapa narasumber. Nah, karena agama cinta ini adalah komunitas ya, komunitas di kumpulan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Syukur di antara teman-teman yang ada ini punya ahli desainer ya. Kita tulis kata-kata indah, kata-kata cinta, kata-kata damai, biar menghiasi relung-relung yang ada di media sosial, bukan dengan nyinyiran, bukan caci maki, bukan ujaran kebencian, bukan saling mengkafirkan. Narasi-narasi cinta kasih, narasi-narasi harus kita sebarkan ya. Jadi saya minta kepada para narasumber ini bisa dikirim namanya untuk Sabtu depan ya, siapa yang dirujuk, supaya kita berkesinambungan ya. Mudah-mudahan tangan Tuhan hadir kepada kita semuanya. Kita bisa menjadi juru selamatnya Indonesia, bisa menjadi juru damainya Indonesia. Karena Indonesia ini bukan milik Amerika, bukan milik Eropa, bukan milik orang Arab, tapi rumah besar kita semuanya. Kitalah yang paling pantas, kitalah yang paling patut membenahi, mentata api Indonesia ini, agar Indonesia benar-benar menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian dari Gus, terima kasih. Tak ada gading yang tak retak, tiada manusia yang tiada punya salah dan khilaf. Apabila ada kebenarannya, semata-mata dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada kesalahannya dari Gus, dari hamba Tuhan yang maha lemah. Kalau ada sumur di ladang, ya semuanya teman-teman, jangan lupa kita bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kita ada umur panjang, Sabtu depan kita berkumpul lagi. Kalau hari ini ya, yang terdata lebih dari 60, tapi yang ikut lebih dari 50, kita harus bisa mengikuti cara liko. Masing-masing peserta webinar di sini agar memiliki agama cinta di dalam hati, di dalam relungnya, dalam pikirannya, dalam perbuatannya, minim masing-masing bisa merangkul 2 orang ya. 2 orang berarti bisa jadi 2 orang kali 50 menjadi 150 orang. Selanjutnya semakin besar, sehingga terakhirlah generasi-generasi anak bangsa ini beragama dengan cinta, bukan beragama dengan caci maki, bukan beragama dengan kebencian. Salam damai dari kami, salam merah putih, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cinta, ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta.